Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mengajak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita mulai dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Matius pasal 24 ayat 15. Matius 24 ayat 15. Silakan dibaca. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, mana tadi Pak Sifran? Di baterainya. Gak enak nanti putus di tengah jalan. Minta tolong untuk diperhatikan setiap. Haleluya. Baik, sekali lagi. Mana? Kasih dulu mic-nya sama saya. Baik, sekali lagi Pak, dibacakan dulu. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, kita perhatikan Bapak Ibu bahwa kedatangan antikristus yang dijuluki sebagai pembinasa yang paling keji, paling sadis, dikatakan Bapak Ibu telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel dan dianjurkan, diperintahkan kepada kita agar kita memperhatikannya dengan baik. Nah, saudara, kalau begitu, apa kata kitab Daniel? Mari kita lihat Daniel pasal yang ke-9. Kita baca ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ya, silakan. Daniel 9 ayat 24 sampai dengan 27 demikian firman Tuhan ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Ya. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Terus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan,
sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan dengan baik. Ini saudaraku adalah ada beberapa periode dari nubuatan daripada Daniel ini. Yang pertama saudaraku adalah orang-orang Yahudi yang ditawan di Babel akan keluar, akan dibebaskan, kembali membangun Yerusalem dan bait suci Allah di tengah-tengah kesulitan. Dan itu Bapak Ibu akan menjadi satu periode sampai pada tingkat nanti akan datangnya yang diurapi dan disingkirkan. Setelah itu saudaraku baru masuk dalam periode berikutnya. 7 kali 7 masa. 1 kali 7 masa, 1 kali 7 masa. Nah, dalam periode ini Bapak Ibu, yang pertama 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Yang pertama untuk melenyapkan, apa itu saudaraku? Kefasikan atau sama dengan pemberontakan. Yang kedua mengakhiri dosa. Yang ketiga menghapuskan kesalahan. Yang keempat mendatangkan keadilan yang kekal. Yang kelima untuk menggenapkan penglihatan para nabi. Dan yang keenam untuk mengurapi yang maha kudus. 7 kali 7 masa dalam terjemahan lain 70 minggu atau 70 sabat. Sebenarnya ini saya terangkan mungkin akan membosankan, tapi jangan bosan. Kan tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Kan bukan hanya sebatas lagu, kita nyanyi-nyanyi 2 pulang kan. Bukan hanya sebatas perlu, kita butuh. Lalu setelah itu kita pulang kan, kita mau belajar. Haleluya. Matanya melek, katakan amin. Nah, tadi saya katakan 70 kali 7 masa. Di dalam terjemahan lain itu bicara tentang 70 minggu atau 70 sabat. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Maka 70 minggu sama dengan 490 hari. Atau sama dengan 70 kali 7 sama dengan 490. Nah, kalau kita mau hitung Bapak Ibu, supaya kita mengerti menghitungnya, maka kita harus hitung menurut Alkitab. Mari kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Bilangan 14 ayat 34. Saya berharap kita sabar untuk dapat belajar dengan baik memahaminya. Bagaimana menghitung 70 kali 7 ini, atau saudara 70 minggu 70 sabat sama dengan 490. Kita lihat dulu bilangan 14 ayat 34. Silakan Pak. Demikian ya. firman Tuhan. Ya. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu. Ini nubuatan saudaraku
Ya, nubuatan. Ya, coba kita lihat. Ya, silakan. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, Ya, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi ini penghitungannya. Lanjut Pak. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Terus? Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Nah, 1 hari buat dosa tanggungnya 40 hari. Nah, ini kalau kita hitung menurut hari. Tapi dikatakan 1 hari 1 tahun, 40 tahun. Berapa hari? 1 hari buat dosa, tanggungannya berapa lama? Jadi hukuman dosa itu berat ya. Ayo, saya mau lihat siapa lagi yang angkat tangan. Siapa yang main-main dalam dosa? Ayo. Kutuk itu saudaraku makanya dikatakan. Balasannya itu sampai 4 turunan. Itu pun kalau bertobat. Emang gampang Bapak Ibu? Gak gampang loh ya. Ayo kita lihat Yeskel, ini nubuatan Yeskel untuk menghitung tadi. Yeskel 4 ayat 5 dan 6. Ayo ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan ayat 5. Ya. Beginilah aku tentukan bagimu. Ya. Berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka. Ya. Yaitu 390 hari. Terus 6. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Terus? Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. jadi penghitungannya 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Kalau menurut Alkitab kita menghitung waktu nubuatan itu tadi, maka 1 hari berarti 1 tahun. Jadi waktu nubuatan 490 hari yang dimaksudkan adalah sama dengan 490 tahun. Ya. Kalau kita menghitung dari nubuatan tadi 1 hari sama dengan 1 tahun. Kalau 490 hari berarti sama dengan 490 tahun. Ya. Nah, kita melihat dulu. Tadi ada 2300 petang dan pagi. Ya, coba kita lihat. Ya. Daniel 8 ayat 14. Daniel 8 ayat 14. Daniel 8 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Iya. Ada berapa hari saudara? 2300 petang dan pagi. Itu termasuk petang dan pagi, artinya adalah sama dengan 2300 hari. Jadi kalau dihitung menurut Alkitab tadi 1 hari sama dengan 1 tahun, maka dibutuhkan waktu 2300 tahun. Ya. 2300 tahun. Jadi demikian cara penghitungan waktu nubuatan yang tadi saya sudah jelaskan di awal. 1 hari 1000 tahun. 1 tahun ya. Waktu 2300 hari sama dengan 2300 tahun. Kapankah kedua nubuatan ini segera dimulai dan apa yang menjadi artinya? Mari kita perhatikan. Zerubabel saudara digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan satu tugas. Ya. Dan Zerubabel
Dia melihat saudaraku ada 70 masa penawanan bangsa Israel di Babilonia yang sebelumnya ini telah dinubuatkan oleh Yeremia. Jadi pada tahun 538 sebelum Masehi itu Zerubabel memimpin kepulangan rombongan pertama bangsa Israel ke Yerusalem keluar dari pembuangan dari Babilonia. Pada tahun 457 sebelum Masehi, Ezra ditawan, tetapi juga memiliki kekuasaan di negeri Persia. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk pelayanan khusus, yaitu untuk membangun kembali Yerusalem dan untuk membangun kembali bait suci Allah. Jadi raja-raja Persia yang pernah mengeluarkan dekret, ya, surat perintah untuk dapat membangun kembali kota Yerusalem dan bait suci Allah, itu ada 3 raja. Yang pertama Raja Kores, yang kedua Raja Darius, dan yang ketiga adalah Raja Artasasta. Nah ini kita nggak perlu hitung saya nggak perlu sebut tahun-tahunnya, ya, tapi nanti makin bingung, ya. Nah, ketiga dekret yang dikeluarkan ini hanya dekret atau keputusan dari Raja Artasasta yang pertama sajalah yang memiliki perhatian khusus terhadap kota Yerusalem. Ezra pasal 7 kita lihat. Ini saudaraku ayatnya yang menggerakkan hati raja. Ini luar biasanya Tuhan bekerja bagi orang-orang kafir untuk melaksanakan perintah Tuhan demi kebaikan umatnya. Mari kita lihat Ezra 7 ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan ayat 27. Ya. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ya, itu saudaraku sudah begitu lama loh. Tapi Tuhan menggenapkan nubuatannya. Ia menggerakkan raja kafir untuk dapat melaksanakan apa yang telah menjadi janji Tuhan kepada umatnya. Lanjut Pak. Ayat 28. Ya. Dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Terus. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Ya, kita persingkat saudaraku. Ini saudara dikeluarkan pada tahun 457 sebelum Masehi. Ya, ini Nabi Ezra membawa rombongan pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali kota Yerusalem bersama dengan bait suci Allah yang telah dirobohkan. Ya. Nah, inilah yang kita perhatikan Daniel 9 ayat 25 tadi. Ya, kita kembali dulu ke situ. Ini yang kita perhatikan dari Daniel 9 ayat 25 tadi. Ada 7 kali 7 masa. Coba Pak. Ayat 25. Ya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Terus? Seorang raja. Ada 7 kali 7 masa. Terus? Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali. Dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ya. Saya berharap Bapak dan Ibu nangkap, walaupun saya kurang mahir
lebih baik menjelaskannya, kurang mahir, kurang baik. Tapi saya berharap Tuhan bilang begini, sekali Tuhan berfirman, Daud mendengar dua hal. Artinya diberi kepada saudara pengertian yang lebih dalam. Nah, di sini ada 7 kali 7 masa. Nanti kita perhatikan, disinilah letaknya nanti Yesus disalibkan. Sampai tergenapi kefasikan diselesaikan, dosa diselesaikan, keadilan mulai ditegakkan. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui yang sesungguhnya, maka kepulangan Nabi Ezra inilah yang benar-benar memenuhi nubuatan Daniel, yaitu terjadi pada tahun 457 sebelum Masehi. Nah, kita perhatikan, waktu nubuatan 70 minggu atau 490 tahun itu dihitung mulai dari tahun itu, tahun 457 sebelum Masehi. Bapak Ibu, ini nubuatannya luar biasa. Saya ingin mengajak kita memperhatikan ayat ini. Ayat Ezra 7 ayat 7 sampai 26. Bagaimana Tuhan mengerjakan hati bangsa kafir, raja kafir, untuk melaksanakan keputusannya. Ini luar biasa sekali, dan orang Israel mengalami penyertaan Tuhan di tengah-tengah sesuatu yang tidak mungkin. Inilah nanti yang menjadi gambaran kehidupan gereja di zaman akhir, bagaimana di tengah-tengah kesulitan, tapi justru Tuhan berkarya luar biasa. Tuhan bekerja luar biasa. Itu makanya saudara, hari-hari kesulitan di mana kita sedang menuju pada waktu munculnya penggenapan firman, datangnya antikris, dan sekaligus juga kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita jangan takut. Tuhan akan bekerja secara luar biasa di tengah-tengah kesulitan itu. Saya mau ingatkan kepada kita, Yerusalem dan bait suci Tuhan itu dibangun juga di tengah-tengah kesulitan. Katakan amin. Ya. Nah, kita lihat Ezra 7 ayat 7 dan seterusnya. Sebenarnya panjang kali ayat ini, tapi jangan bosan. Haleluya. Ayo kita nyanyikan dulu nyanyian ini. Haleluya. Sebenarnya saya agak sulit menarik lagu karena suara mereka tidak sama dengan suara saya. Saya serak. Kalau normal suara saya mungkin bisa cepat. Sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku tuh. Nah, perhatikan kata-kata lagu ini. Sebelum saya lanjutkan, maksudnya biar bisa kulanjutkan ini. Bukan sebatas lagu kita datang kepada Tuhan. Bukan sebatas perlu kita datang sama Tuhan. Bukan sebatas berkat Tuhan disenangkan. Lagi pula berkat itu datang dari Dia juga. Itu makanya berkat-Mu itu tidak sebatas berkat-Mu menyentuh hatimu. Yang kita kembalikan juga adalah berkat dari Dia. Tapi kerinduan yang datang dari hatiku untuk menjumpai Tuhan. Ya, kalau ada nanti saudara temukan kata di bawahnya, kasih-Mu membuat aku mengerti ternyata hidupku adalah lagu cinta untukmu. Yang pertama, kita ini ada sebagaimana ada karena kasih Tuhan. Yang kedua,
hidup kita, seluruh aktivitas kita, perbuatan kita harus mencerminkan mencintai Tuhan. Arahnya ke sana. Kita beribadah karena cinta kepada Tuhan. Kita melakukan sesuatu karena cinta kepada Tuhan. Kita ngerjakan apapun karena cinta kepada Tuhan. Makanya ada kata ini, hidupku ini lagu cinta buat Tuhan. Kita ada sebagaimana ada karena cinta Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan karena cinta kepada Tuhan. Haleluya. Makanya ada kata, selidiki aku. Apakah aku mengasihi engkau? Sabar ya. Haleluya, amin. Nah perhatikan, mengapa ayat harus kita baca? Kalau ayat tidak kita baca, nanti saya terangkan itu hanya sebatas pengetahuan. Ya, hanya sebatas pengetahuan. Tapi Yesus tidak. Yesus bilang ada tertulis. Ya, harus seperti itu dia. Ada tertulis. Mana? Nah ini dia, Esra 7 ayat 7 kita mulai. Ya silakan. Esra 7 ayat 7 dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Ya. Ayat 7, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Ya, terus 8, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. 9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allah lah itu melindungi dia. Terus, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. ya terus. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Jadi inilah dekret itu saudara ya, yang dikeluarkan oleh Raja Artasasta. Nah coba kita perhatikan, kira-kira ada sebagian bunyinya mungkin di sini, ayat 12. Ayat 12, Ya. Artasasta, raja segala raja, kepada Ya. Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit. Dan selanjutnya, maka sekarang Terus, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. lanjut. 14, oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Lanjut. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem. Terus, Beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di kalau Yerusalem. menurut saya Bapak Ibu ini luar biasa sekali loh. Sedikit. Bagaimana mungkin orang yang menawan daripada bangsa ini memulangkan bangsa ini dengan sejumlah harta yang begitu banyak. Saya mau katakan Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan akan kerjakan hal ini dalam kehidupan gerejanya. Haleluya, katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan kerjakan hal ini. Itu makanya jangan takut memasuki tahun-tahun yang sulit di masa yang akan datang ini. Jangan takut. Bagaimana mungkin orang Israel bisa pulang, tapi pulang dengan membawa sejumlah harta yang begitu banyak. Bahkan raja memutuskan, kalau engkau masih punya utang, ambil dari perbendaharaan negara, akan bayar. Ini luar biasa. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan sanggup melakukan
harta bangsa-bangsa akan pindah kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Akan pindah kepada orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Mari perhatikan apa kata firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar beribadah, harus tangkap apa yang dipesankan Tuhan dan itu harus kita imani. Dan itu akan jadi bagi orang-orang yang benar-benar mengimaninya. Lanjut Pak, kita perhatikan Ayat 17. Ya. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Terus 18. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Terus 19. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. 20. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan luar kerajaan. biasa. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sanggupkah Tuhan kita melakukan ini di zaman akhir ini? Katakan amin. Haleluya, amin. Nah itu makanya kita tidak perlu takut dalam menghadapi saudara zaman akhir ini. Nanti sebelum saya selesaikan dulu ini biar bisa saya terangkan nanti kepada kita sisa yang ini sudah digenapi nih. Yang kita baca ini sudah digenapi. Ya. Nah, Raja Artasasta yang pertama mulai berkuasa pada tahun 465 sebelum Masehi. Nah, kita hitung 465 sebelum Masehi tambah 7 tahun setelahnya, karena ada tadi 7 masa, sama dengan 458 atau 457 sebelum Masehi. Tahun 457 sebelum Masehi ini juga menjadi awal dari nubuatan 2300 hari atau 2300 tahun tadi, seperti yang sudah tertulis di dalam kitab yang kita baca tadi ya. Daniel 8 ayat 14 tadi. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ayat 15, sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. 17, lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepada aku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Ayat 19, lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Jadi apa yang terjadi pada masa penggenapan nubuatan yang pertama, dimulai dari bangsa Israel masuk dalam tawanan dan keluar dari tawanan dan membangun kota sampai nanti tiba Yesus Kristus yang diurapi disingkirkan lewat dibunuh di atas kayu salib. Saudaraku, itu adalah penggenapan nubuatan seluruhnya untuk dapat sisa, yaitu 7 tahun lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau saya lanjutkan ini, tapi saya akan akhiri kata-kata ini. Dari mana saya mulai sebentar ya.
Nubuatan 70 minggu atau 490 tahun sama dengan 69 minggu atau 483 tahun. Dan ada sisa 7 hari yang dimaksud adalah 7 tahun yang akan jatuh pada tahun 27 Masehi. Sedangkan nubuatan 70 minggu atau 490 tahun itu akan berakhir digenapi pada tahun 34 Masehi. Tahun 34 Masehi dikurang tahun 27 Masehi sama dengan ada waktu 7 tahun. Jadi nubuatan Daniel 9 ayat 25 itu menjelaskan bahwa akan ada peristiwa penting selama 1 minggu atau sama dengan 7 tahun sebelum selesai digenapinya nubuatan 490 tahun yang akan berakhir pada tahun 34 Masehi. Peristiwa-peristiwa penting itu yang terjadi adalah, sebelum saya khotbah memang agak rumit seperti ini ya, sebelum saya khotbah. Peristiwa-peristiwa itu adalah tahun 27 Masehi adalah waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tahun 31 Masehi adalah pertengahan 1 minggu atau 7 tahun. Disitulah Yesus disalibkan. Tahun 34 Masehi Stefanus mati, dilempar batu dan menjadi martir. Itu martir Kristen yang pertama. Sekaligus menandai berakhirnya kegenapan nubuatan 70 minggu atau 490 tahun di kitab Daniel. Peristiwa itu juga digenapi nubuatannya sekaligus penggenapan yang pertama dilenyapkan kefasikan. Karena Yesus sudah datang dan mati di kayu salib untuk mengakhiri semua dosa. Mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan Nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, saya akan khotbah untuk melanjutkan. Saudara, itu sudah berlalu. Nubuatan 7 kali 70 tahun. Bangsa Israel sudah kembali membangun Yerusalem pada waktu itu. Di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa. Tapi Yerusalem dan bait suci dibangun. Tahukah saudara bahwa di tengah-tengah kesulitan pada penggenapan nubuatan 7 sabat 1 kali 7 masa, itu nanti saudaraku di situ terjadi banyak keajaiban dan mujizat Tuhan yang besar. Di tengah-tengah kesulitan nanti akan banyak orang percaya mengalami kuasa Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan, mengalami hal-hal yang tidak masuk di akal, yang tidak mungkin akan dialami oleh orang-orang percaya pada waktu itu. 70 kali 7 masa sudah berlalu, sudah digenapi. Mulai dari keluar dari pembuangan sampai kepada kematian Yesus. Yang diurapi itu maksudnya adalah Yesus. Sampai pada kematian Yesus di atas kayu salib. Berarti yang tersisa sama kita adalah 7 masa. Sama dengan 7 tahun. Nah, saya ajak kita baca ini. Daniel pasal 9 ayat 27. Mari kita perhatikan, memang saya sudah pernah terangkan ini, tapi saya berharap saya bisa meneguhkan kembali. Ya, silakan Pak, ayat 27. Daniel 9 ayat 27. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Terus
Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Haleluya. Mari kita perhatikan dengan baik. Kita memiliki yang belum digenapi adalah 7 masa. Inilah yang kita nantikan. Kalau seandainya kita, saudaraku, sudah tidak ada lagi, ini baru digenapi, maka kita tidak akan melihatnya. Tapi kalau sisa 7 masa ini digenapi pada waktu zaman kita ini, maka kita akan melihatnya. Untuk itu kita harus tahu, kita harus belajar, kita harus mengerti bahwa Alkitab tadi mengatakan raja itu akan membuat perjanjian itu makin berat. Diulang dulu Pak, sekali lagi. Ya, diulang dulu. Ayat 27. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, perhatikan. Raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Artinya Bapak Ibu, ini menunjuk kepada antikristus. Membuat perjanjian bagi banyak orang itu mengandung arti bahwa bukan orang-orang biasa dia mengikat perjanjian, tapi dengan tokoh-tokoh bangsa, orang-orang berpengaruh, negara-negara di dunia. Bahkan mungkin tidak tertutup kemungkinan para kepala-kepala negara. Itu dalam masa 7 tahun. Perhatikan baik-baik. Karena sisa bagi kita yang akan digenapi, apakah kita ada pada zaman itu atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu. Perhatikan baik-baik. Kita tidak tahu negara mana saja yang sudah membuat perjanjian dengan raja ini, atau sama dengan yang diistilahkan sekarang elit global. Kita tidak tahu siapa yang sudah sepakat membuat perjanjian dengan mereka, sudah menandatangani surat perjanjian itu. Saudara dengar baik-baik. Tetapi perjanjian itu makin berat. Kalau misalnya kepala negara yang misalnya mengikat perjanjian dengan raja ini, maka yang menjadi sengsara, yang menjadi tertekan adalah rakyatnya. Ini untuk kita perhatikan. Jauh sebelumnya Bapak Ibu, sudah dinubuatkan, sudah dituliskan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Apakah akhir zaman yang tinggal sisa 7 tahun ini adalah pada masa kita ini, atau setelah masa selesai kita, hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya mau katakan kepada kita, ada sisa 7 tahun lagi. Itulah yang akan segera digenapi pada akhir zaman.
Karena periode yang pertama tadi sudah digenapi. Mulai dari pembuangan sampai kembalinya kota Yerusalem dibangun. Sampai kepada Yesus disalibkan untuk penebusan dosa. Kefasikan dilenyapkan, keadilan ditegakkan. Kita sekarang ini masuk dalam penggenapan nubuatan. Sisa 7 tahun lagi. Saudara, ada yang mengatakan bahwa program-program ini mulai dari tahun 2021 sampai ke tahun 2030. Program-program mereka ini, perhatikan baik-baik. Kalau ini benar-benar, misalnya, ini misalkan. Sekarang dari 2021 sampai menuju 2030 masih ada sisa 9 tahun. 9 tahun. Kalau ini misalnya ya, ini misalkan. Nggak usah langsung diapa. Sudah pastinya rupanya akhir zaman sekarang, Pak. Jangan begitu. Ini saya akan bilang misalkan. Berarti untuk mendapatkan 7 tahun masih ada sisa 4 tahun lagi. Di antara tahun pertama sampai tahun keempat menuju ke 7 tahun, disitulah masa-masa perjanjian itu barangkali akan dimulai dalam jangka waktu 4 tahun. Di sini saudaraku saling melobi, ya, hingga masuk ke tahun ke-7, dan setelah tahun ke-7 masa 7 tahun itu si raja tadi sudah mulai masuk perjanjian itu makin berat. Makin berat. Yang dianggap tadi enak, yang dianggap tadi menyenangkan, yang dianggap tadi saudaraku yang dikasih Tuhan menolong, yang dianggap tadi membantu, tapi masuk mulai 7 tahun dari awal saja sudah masuk dalam tekanan. Itu awal tahun memasuki 7 tahun. Tapi 3,5 tahun berjalan, dia sudah menyatakan diri untuk duduk di bait Allah. Dan bait Allah itu saudaraku bisa aja selesai dalam waktu yang singkat. Saya tidak tahu saudara pernah mendengar atau tidak. Ya, saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar atau tidak. Saudara pernah mendengar atau tidak? Saya ulang, saudara mendengar atau tidak? Di India ada gereja yang menampung mungkin sekitar 200 ke 300 ribu orang, dibangun hanya dalam 250 hari. Ini gereja dibangun hampir 2 tahun. Nangkap ya? Nangkap ya? Ini gereja dibangun hampir 2 tahun. Gereja ini. Tapi itu gereja 20 ribu, sorry. Sekitar 20 ribu orang. 20 ribu ke 30 ribu orang. Itu dibangun hanya dalam berapa tadi saya bilang? Bukan. Mungkin 2 bulan ya. Sekitar 2 bulan setengah. Hanya dalam waktu 2 bulan setengah selesai itu gereja. Mungkin saudara berpikir, mana masuk di akal? Itu saudaraku ada videonya. Itu kerjasama dengan puluhan ribu jemaat. Semua bahu-membahu dalam waktu cepat selesai itu gedung. Bayangkan ini proyek Allah saudaraku.
Proyeknya Tuhan bisa selesai bahkan hanya dalam 3 hari. Bait Allah bisa selesai. Dan saya mau katakan, jangan main-main. Karena waktunya sudah sangat dekat. Tidak ada, saya mau bilang, tidak ada yang sanggup menutup seluruh gerakan ekonomi di seluruh dunia. Kecuali yang dicatat Alkitab, antikris. Tidak ada yang sanggup menutup ibadah di seluruh dunia. Kecuali yang dicatat Alkitab, antikris. Karena dia pemegang, penguasa ekonomi, dan juga pemersatu agama. Siapa dia? Masih rahasia. Jangan lihat yang menonjol yang diceritakan orang. Nanti dia adalah pemersatu agama. Dia penguasa ekonomi sekaligus menjadi pemersatu agama. Makanya nanti semua agama akan menjadi satu dengan dia. Dia akan persatukan semua. Itulah antikristus. Saya mau bilang, antikristus memang sudah ada sekarang. Tapi janganlah jadi antikristus. Jangan jadi antikristus. Siapa antikristus itu? Manusia yang tidak pernah sungguh-sungguh selama hidupnya. Kristen, rajin ibadah, tapi nggak pernah sungguh-sungguh. Kristen rajin ibadah, tidak pernah bertobat. Kristen rajin ibadah, tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, selama-lamanya hidupnya tetap sama, tidak pernah mengalami perubahan. Itu sudah disebutkan antikris. Tidak mau berkorban. Sepakat dengan antikris. Coba lihat sekali lagi Pak. Ayat 27. Daniel 9 ayat 27. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Terus? Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Di pertengahan 7 tahun. Ia mulai bergerak menghentikan korban. Jadi orang Kristen yang dimaksud antikristus itu adalah orang Kristen yang tidak mau berkorban. Artinya tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Ayo coba dibaca dulu Pak. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ya. Ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, ini di sini saudaraku dikatakan seorang antikristus akan datang. Artinya belum datang. Inilah yang sedang menuju ke sana penggenapannya. Selanjutnya, itulah tandanya. Sekarang telah bangkit banyak. Nah, di satu sisi dia mengatakan seorang antikristus akan datang. Siapa dia? Itulah yang dinanti-nanti. Pemimpin antikristus. Yang kedua, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Siapa yang dimaksud? Berarti dari dulu sudah ada antikristus.
Antikristus apa? Antikristus kecil-kecilan. Belum bisa mendominasi seluruh dunia karena belum muncul pemimpinnya. Ini disebut antikristus lokal. Penganiayaan pun penganiayaan lokal. Misalnya di Indonesia ada penganiayaan, belum tentu ada di Singapura contohnya. Di Indonesia ada penganiayaan, belum tentu di Malaysia ada penganiayaan contohnya. Ya, ini masih kecil-kecil. Ini antikristus lokal. Ya, belum muncul pemimpinnya. Kalau muncul pemimpinnya itu baru seluruh dunia. Ya, ini masih kecil-kecil. Perhatikan baik-baik. Siapakah mereka antikristus kecil-kecilan ini yang ada di tengah-tengah, termasuk di tengah-tengah orang percaya? Mari ayat 19. Ayat 19. Ya. Memang mereka berasal dari antara kita. Terus? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Saya heran Bapak Ibu. Begitu banyak orang Kristen fanatik luar biasa. Sama seperti agama-agama lain. Fanatik terhadap agamanya. Fanatik terhadap organisasinya. Fanatik terhadap nama gerejanya. Fanatik terhadap agama Kristennya. Tapi sangat disayangkan, dia sendiri pun tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, hanya datang ibadah tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan, hanya datang ibadah tapi tidak mengerti apa-apa tentang Tuhan, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Ini saudaraku adalah termasuk orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Ini termasuk orang Kristen yang sepakat menahan korban. Nangkap Bapak Ibu? Orang yang Kristen yang tidak sungguh-sungguh itu tidak bisa berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban harta apalagi. Berapa banyak orang Kristen berkorban untuk ibadah pun tidak bisa. Aku ibadah kalau ada waktu. Ibadah itu korban. Melayani itu korban. Penyembahan kepada Tuhan itu korban. Orang yang menghentikan korban adalah orang yang sepakat dengan antikristus. Itu orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Sekali lagi saya ulangi. Orang yang menghentikan korban adalah orang yang tergolong sepakat dengan antikristus. Ibadah berkorban Bapak Ibu. Penyembahan berkorban. Doa berkorban. Waktu ibadah berkorban. Sampai pada korban darah dan nyawa harus kita korbankan untuk Tuhan, supaya sampai mati kita tidak pernah sepakat dengan antikris yang menahan korban. Haleluya. Haleluya. Persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah jiwamu, persembahkanlah rohmu. Itulah ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. Bahwa mungkin lagi sibuk, mungkin dagang kita lagi laris-larisnya, tapi ibadah itu adalah korban. Kita rela meninggalkan. Ada pekerjaan-pekerjaan kita yang mungkin menguntungkan kita, yang mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ada hal-hal tertentu yang mengenakkan kita, tapi ibadah itu adalah korban. Kita harus relakan tinggalkan itu. Karena ibadah bagi Tuhan adalah korban. Itulah ibadahmu yang sejati. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan, demi ibadah mereka meninggalkan pekerjaan. Demi ibadah mereka meninggalkan, mereka korbankan.
keuntungan mereka yang serba sementara itu mereka tinggalkan. Mereka mengejar Tuhan, mereka mengejar pribadi Tuhan, mereka berikan waktu mereka buat Tuhan. Karena mereka tahu ibadah kepada Tuhan adalah korban. Haleluya, katakan amin. Amin Bapak Ibu. Itu adalah korban. Sehingga kita tak sebatas lagu, tak sebatas menyanyi, tak sebatas kita butuh, tak sebatas kita perlu, kita datang kepada Tuhan. Sehingga tidak sebatas hanya berkat, kesembuhan, mujizat, kita datang kepada Tuhan. Tapi kerinduan kita yang dalam untuk dapat bersekutu dengan Tuhan, itu yang memuaskan hati Tuhan. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Bukan hanya sekedar lagu, bukan hanya sekedar kebutuhan, bukan hanya sekedar berkat, tapi kita datang dengan kerinduan yang dalam. Saudaraku, saat kita rela tutup toko kita pada jam ibadah, itu juga korban buat Tuhan. Saudara pikir Tuhan tidak perhitungkan itu? Saudara pikir Tuhan tidak lihat itu? Kesungguhan yang lahir dari hati yang dalam. Itulah saya katakan, itu Kristen yang sungguh-sungguh. Katakan amin. Dia udah tahu ini. Sebenarnya dia pulang dari ladang, atau dari pekerjaan, atau dari manapun. Harusnya dia pulang, ya bisa lebih dari jam itu. Tapi karena dia lihat, aduh ibadah kami, dia buru-buru pulang. Ia tinggalkan pekerjaan. Aduh, sebenarnya masih ada jam untuk aku bisa kerjakan pekerjaanku ini. Tapi udah, karena jam ibadah kami sebentar, dia buru-buru. Penyembahan dia ikut, doa dia ikut, sampai akhir daripada firman dia ikut, sampai doa berkat dia masih ikut. Jangan juga buru-buru, belum doa berkat sudah pulang. Utamakan semuanya yang dari Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya, amin. Haleluya. Nah saudaraku, ini kita perhatikan. Saya berharap kita mengerti apa maksud Tuhan. Ya, raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Sekali lagi saya ulang, kita nggak tahu saudara, sudah berapa dari negara, setiap negara yang sudah mengikat perjanjian dengan raja ini. Tapi yang jelas, memasuki sisa 7 tahun lagi bagi umat Tuhan. Mulai dari masa pra-aniaya antikris 3,5 tahun sampai pada pengangkatan 3,5 tahun lagi sisa atau penyingkiran 3,5 tahun lagi. Mulai dari awal 7 tahun sampai akhir 7 tahun, itulah memasuki hari-hari pergulatan berat, hari-hari peperangan berat, hari-hari memperbaiki diri sungguh-sungguh, membetulkan diri sungguh-sungguh, memberikan diri kita ditukangi sungguh-sungguh, dibetulkan sungguh-sungguh, dimandikan sungguh-sungguh, disucikan sungguh-sungguh, sampai bersih dari semua kotoran, daki yang melekat, semua dibersihkan. Itu masa 3,5 tahun tahap awal sampai pada tibanya pengangkatan. Bapak Ibu, saya katakan sisa waktu yang diberikan Tuhan ini kepada kita adalah kemurahan Tuhan. Mari kita syukuri kebaikan Tuhan ini. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, apakah hampir semua negara sudah mengikat perjanjian? Atau masih seperempat? Atau sudah setengah? Atau sudah hampir seluruhnya? Kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya mau bilang,
Pergunakan sisa waktu yang ada. Mari kita lihat dulu sekali lagi. Daniel 9 ayat 27 itu. Dibaca Pak di atas. Daniel 9:27. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nanti saya terangkan itu apa korban sembelian. Sebenarnya saya sudah berulang-ulang terangkan. Tapi nggak apa-apa saya teguhkan nanti. Tapi perhatikan. Korban sembelihan ditutup. Korban santapan ditutup, ditiadakan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya apa? Buka mata kita. Mengapa kita harus berjuang? Sekarang kita mati-matian. Mengapa kita harus berjuang? Berkorban habis-habisan zaman sekarang untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Apapun darah dan nyawa kita pertaruhkan. Mengapa? Sekali lagi Pak. Mari perhatikan Ayat apa tujuannya. 27. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Terus Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. terus Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. perhatikan, untuk apa korban sembelihan dihentikan? Untuk apa korban santapan dihentikan? Supaya masuk sayap kekejian. Alkitab mencatat antikristus itu adalah pembinasa. Menurut Matius 24 ayat 15. Itu makanya saya bilang, dengarkan baik-baik ini. Gereja, orang percaya, tebusan darah Yesus yang belum mau berkorban hari ini sungguh-sungguh untuk ibadahnya akan jatuh ke dalam sayap kekejian. Akan masuk dalam sayap kekejian. Artinya akan masuk dalam kekuasaan anti-Kristus. Yang mengerti katakan amin. Apa yang harus kita lakukan? Jangan izinkan ibadahmu dihentikan oleh anti-Kristus. Korban sembelihan itu menunjuk kepada korban penebusan Kristus. Karena orang Israel setiap melakukan kesalahan, mereka bawa korban penebus salah. Sampai korban-korban Israel itu ditutup oleh korban darah Yesus. Yesus disembelih di atas kayu salib. Dan itu dihentikan oleh antikris. Ketika tidak ada lagi penebusan, ketika tidak ada lagi korban darah, yang ada adalah sayap kekejian yang akan memerintah. Saudara, kemarin saya bincang-bincang dengan ibu. 2 minggu terakhir ini, saya diteguhkan oleh Tuhan. Untuk setiap minggu, bahkan setiap hari bila perlu, di rumah kita melakukan perjamuan suci. Karena firman Tuhan bilang dalam Korintus, tidak tahukah engkau bahwa cawan yang kita minum adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Bersekutu dengan darah Yesus tiap hari. Bersekutu dengan roti sorgawi, tubuh daging Yesus yang telah dipecah-pecah, yang dicabik-cabik saat dia dicambuk.
bersekutu tiap hari dengan roti hidup, yaitu daging Yesus. Karena selama ini kita hanya bersekutu dengan roti hidup yang adalah firman. Tapi saya diteguhkan saudara. 2 minggu ini saya gak bisa, sampai saya bilang sama ibu, aduh gak bisa saya tahan lagi. Sepertinya diteguhkan Tuhan. Kita harus bersekutu terus dengan darah Yesus. Bersekutu terus dengan roti hidup daging Yesus. Selain daripada firman. Tiap hari. Tidakkah tahukah engkau bahwa roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Bapak Ibu, memang kita memiliki gangguan sedikit. Di sini perjamuan suci yang kita harapkan itu adanya di Medan. Itu makanya kita tadi sudah ngomong-ngomong, saya berharap kepada setiap jemaat, nanti yang mau bolak-balik ke Medan itu kapan, kita silahkan apa dulu. Titip pesan, beli kita apa. Nanti hubungi kita. Supaya kita bersekutu dengan darah Yesus dan roti hidup. Daging Yesus. Karena itu kehidupan kita. Gereja sampai terangkat. Tidak ada lagi nanti penebusan karena sudah ditutup. Sudah ditutup. Dihentikan. Korban penebusan dihentikan. Korban santapan itu adalah makanan, roti hidup, firman Tuhan dihentikan. Kalau korban penebusan dihentikan, kalau korban santapan dihentikan, itu kita dapatkan di mana? Di dalam ibadah. Itu artinya apa? Ibadah ditutup. Saudaraku, saya tidak tahu berapa lama lagi ibadah bisa buka. Saya nggak tahu. Sekali lagi saya tidak tahu berapa lama lagi ibadah ini diizinkan. Karena firman memang sudah menubuatkan 70 kali 7 tahun sudah berlalu. Sampai yang diurapi mati di kayu salib. Sisa 7 tahun lagi. Dan sepertinya ini sudah dimulai. Saya tidak tahu berapa lama lagi ibadah ini. Kalau saudara tidak mau ibadah, saudara sudah sepakat dengan antikris untuk dihentikan korban penebusan, korban sembelihan, dan korban santapan makan firman. Sebelum memerintah antikris, saudara lebih dulu sudah teken kontrak dengan antikris tanpa saudara sadari. Bangkit, perjuangkan ibadahmu. Jadilah orang yang memperjuangkan ibadah, berkorban untuk sebuah ibadah sebelum benar-benar ibadah ditutup selamanya. Sampai terjadi kelaparan rohani. Menurut kitab Amos pasal 8 ayat yang ke-11. Mereka mengembara, menyeberang laut ke laut, mencari firman, tidak ada lagi. Kelaparanlah mereka, jatuh rebahlah mereka. Sebelum tiba hari itu, mari berkorban perjuangkan ibadah kita. Mari berkorban, berikan waktu untuk beribadah. Lakukan apapun demi ibadah kita. Boleh kita lakukan, boleh kita kerjakan di hadapan Tuhan. Amos pasal 8 ayat 11 dan seterusnya itu adalah suatu saat akan digenapi. Kemarin saudaraku, awal-awal COVID terjadi di Indonesia. Gereja ditutup, anak-anak Tuhan sudah mulai terasa lapar. Sudah mulai rindu ibadah. 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 Sudah
Dang tabo doa be online. Dang tabo. Saudara, itu masih ada online. Bagaimana nanti kalau hari itu tiba, ibadah tidak bisa lagi lapar benar. Amos 8 ayat 11 sampai 13 akan menjadi nyata penggenapannya. Manusia akan rebah, manusia akan jatuh, bahkan teruna-teruna tidak memiliki tenaga. Mereka rebah karena lapar. Putus asa, sudah cari firman, tapi tidak menemukan firman. Selagi masih ada waktu, mari kita perjuangkan ibadah kita, saudaraku. Mari kita lakukan sungguh-sungguh. Mengapa korban sembelihan dihentikan? Mengapa korban santapan dihentikan? Artinya, mengapa ibadah dihentikan? Supaya antikristus masuk dalam hidup saudara, melakukan kekejian. Supaya sayap kekejian berkuasa. Supaya sayap kekejian memerintah. Karena Alkitab mencatat bahwa antikristus itu adalah pembinasa keji. Kapan pembinasa keji itu memerintah? Kapan pembinasa itu berkuasa? Saat kita tidak sungguh-sungguh ibadah. Saat ibadah ditutup. Dan kadang ibadah belum ditutup, kita sendiri yang berhenti ibadah. Itu agar saudara diseret masuk dalam sayap kekejian. Jangan berhenti ibadah. Kalau selama ini saudara lakukan, hari ini ibadah, minggu depan berhenti. Hari ini ibadah, minggu depan berhenti. Secara tidak sengaja, saudara sudah teken kontrak dengan antikris. Bahwa saudara sepakat menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jangan izinkan korban santapan dihentikan. Jangan izinkan korban sembelihan dihentikan. Artinya jangan izinkan ibadah kita dihalangi. Perjuangkan ibadah kita. Berkorban untuk ibadah kita. Semua apa yang kita dapatkan dalam hidup ini adalah untuk memperjuangkan ibadah kita. Fasilitas diberikan Tuhan. Sepeda motor diberikan Tuhan. Kaki yang sehat belum sakit diberikan Tuhan. Ada mobil diberikan Tuhan. Gunakan semua fasilitas itu untuk memperjuangkan ibadah kita. Berkorban habis-habisan untuk ibadah kita sebelum antikristus. Untuk menghentikan semuanya. Berkorban buat Tuhan. Perjuangkan ibadah kita. Masih sehat, ayo beribadah. Sedangkan tidak ada kendaraan pun, berkorban buat Tuhan. Jalan kaki. Karena kaki masih diberikan oleh Tuhan. Coba kaki gak diberikan Tuhan, mau pakai apa? Kaki masih diberikan oleh Tuhan. Ayo ibu-ibu ini yang masih malas-malas. Nanti tanpa sengaja saudara sudah teken kontrak dengan si pembinasa keji. Ya, ayo ibadah. Ibadah malam ikuti. Ya, kita perjuangkan ibadah kita. Mumpung masih ada waktu. Karena waktu akan segera masuk dalam penggenapan firman. Sampai ini ditutup ya ibadah. Ya tapi puji Tuhan masih ada kok. Haleluya. Nanti kalau gereja sudah disingkirkan, baru antikris lagi menyatakan diri. Kita doa di dalam nama Yesus. Gereja sanggup menahan kekuatan antikris. Sampai gereja disingkirkan. Haleluya. Sudah pernah baca ayat itu? Kita teguhkan dulu. Ayo Pak, kita baca dulu Pak. Haleluya. 2 Tesalonika pasal yang kedua. Kalau tidak salah ya. Kalau saya salah dibantulah. Haleluya. Kita kan kawan. Ya, haleluya. 2 Tesalonika pasal yang kedua. Ayat yang keberapa mulai ya? Ayat
Ya silakan Pak ayat 6. Saya salah apanya. Oke. 2 Tesalonika 2 ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, Ya. sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ya, dari atas dulu Pak. Ayat 4. Ya. Ayat 4. Ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Terus Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. ini kan antikris Bapak Ibu ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan Ayat kamu? 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi kalau dia belum bisa menyatakan diri, itu karena belum waktunya bagi dia. Karena waktunya bagi dia sudah ditentukan oleh Tuhan kita. Katakan amin. Jadi hidup kita tidak perlu ada dalam ketakutan. Berdiri di atas janji firman Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Kenapa dia masih belum menyatakan diri? Waktunya belum tiba, itu yang pertama. Kenapa belum tiba Pak? Karena gereja masih ada. Tuhan menetapkan orang-orang percaya bukan untuk ditimpa malapetaka. Haleluya. Katakan amin. Tapi setelah gereja disingkirkan, orang percaya disingkirkan, orang yang diurapi disingkirkan, maka barulah antikris menyatakan dirinya. Ya, haleluya. Siapa yang menahan dia? Katakan saya orang percaya. Siapa yang menahan dia? Saya orang percaya. Katakan amin. Siapa yang menahan dia? Saya orang percaya. Mengapa kita menahan dia? Dengan apa? Dengan doa-doa kita. Katakan amin. Haleluya, katakan amin. Makanya bangunlah mesbah doa kita. Supaya kita bisa menahan kekuatan antikris. Ya, roh maut, roh kematian, ketakutan, kecemasan yang ia sebarkan. Gereja Tuhan bangkit menahannya lewat doa-doa orang percaya. Nah, siapa dia si pendurhaka itu? Ayat 7. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, 8. pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan Jadi dirinya. antikristus itu orang durhaka, manusia durhaka. Mendurhaka kepada Tuhan, mendurhaka kepada gereja Tuhan. Lanjut, siapa dia si pendurhaka ini? Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Ayat Dan 8 Pak. Ayat Ya. 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ayat 9. 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ya terus. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ini dia. Siapa dia si pendurhaka? Adalah perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan iblis. Itulah yang dimaksud dengan si pendurhaka. Jadi sebenarnya antikristus itu manusia, tapi yang dirasuk oleh iblis. Ya, itu makanya dia lakukan. Bayangkan Bapak Ibu, saat ini betapa banyak yang mati oleh di masa COVID-19 ini. Banyak sekali yang mati Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan sedih. Saya yakin juga orang yang mengerti hati Tuhan pasti sedih. Mengapa mereka semua mati? Karena iblis tahu waktunya sudah tiba. Ia bekerja habis-habisan. Ia membunuh orang sebelum bertobat. Kalau para pendeta yang sudah beriman, anak Tuhan yang sudah beriman, puji Tuhan, mereka sudah mendapatkan tempat. Bagaimana dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Bagaimana dengan orang yang belum dosanya diampuni? Bagaimana dengan orang yang belum bertobat? Kemana mereka pergi?
Matinya mereka kemana mereka pergi Bapak Ibu? Iblis tahu waktunya sudah dekat. Iblis membunuh sebelum pertobatan terjadi. Dan inilah maksud jahat iblis. Itu makanya hari-hari yang sisa yang diberikan Tuhan ini, mari kita gunakan untuk dapat menahan roh maut yang diakibatkan oleh iblis. Supaya jangan banyak orang jatuh korban sebelum mereka datang kepada Tuhan. Sebelum mereka mengenal Tuhan. Sebelum mereka bertobat. Saudara, tahukah saudara, hari-hari ini gelombang pengenalan akan Yesus sedang mulai terjadi di seluruh dunia. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini begitu banyak orang mengenal Yesus? Tahukah saudara, di Indonesia saat ini begitu luar biasa bekerja karya Roh Kudus. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat melalui orang-orang yang dipercayakan Tuhan karunia mujizat, karunia kesembuhan. Ribuan orang datang kepada Yesus. Ribuan orang minta untuk disembuhkan oleh Yesus. Mereka, dunia jadi kenal siapa Yesus yang luar biasa itu. Bapak Ibu, itu adalah ciri-ciri memasuki akhir zaman. Sebab di masa-masa itu Tuhan mendatangkan dulu keselamatan untuk menjelang ia datang kali yang kedua. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang pelacur bertobat, masakan kita tidak bertobat-bertobat? Kalau orang-orang yang tidak pernah kenal Yesus zaman dulu, sekarang mereka datang kepada Yesus, maka kita nggak berubah-berubah. Di dalam nama Yesus, saya menyerukan hari ini, berikan hidupmu untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Supaya kita jangan jadi korban antikristus ke depan. Katakan amin. Haleluya, amin. Mengapa, bagaimana cara gereja? Ini saya tutup sedikit lagi karena tanggung. Bagaimana cara gereja menghadapi sayap kekejian antikristus? Sayap harus dilawan dengan sayap. Amin. Kalau sayap kekejian di sini adalah bicara kecepatan. Dan kalau gereja punya sayap, maka gereja lebih cepat. Maka untuk itu, saya di akhir khotbahku ini, saya titip hadapi sayap kekejian antikristus dengan sayap yang diberikan Tuhan kepada kita gerejanya. Karena ini khotbah akan saya akhiri. Kita lihat Wahyu pasal 12. Untuk menghadapi sayap kekejian antikris, gereja harus punya sayap. Silakan Pak. Ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ia memburu anak perempuan. Perempuan di situ adalah bicara tentang gereja. Karena hampir semua kata perempuan itu diterjemahkan sebagai mempelai wanita Kristus. Jadi perempuan di sini adalah lambang
daripada gereja diburu oleh naga antikristus itu. Mengapa kita tahu bahwa naga ini adalah sebutan untuk antikristus? Diterangkan pada ayat 14 bahwa naga ini adalah bicara tentang antikris. Ayat 14. Ayat 14. Ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Terus Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa 1 tahun, 2 masa 2 tahun, setengah masa setengah tahun. Berapa banyak semuanya? 3,5 tahun. Berarti 3,5 tahun disingkirkan gereja di padang gurun bersama Tuhan. Berarti yang memerintah siapa? Antikristus. Yang mengejar gereja sampai tiba ke penyingkiran adalah antikristus. Yang digambarkan naga di dalam kitab Wahyu ini. Atau si ular tua. Saudara, naga itu atau antikris mengenakan sayap kekejian, mengejar gereja dengan kecepatan tinggi agar dia melakukan kekejian-kekejiannya. Dan lihat, gereja diberi sayap burung nasar yang besar. Gereja terbang di tempat penyingkiran 3,5 tahun. Di sana gereja akan dipelihara jauh dari mata si antikris. Artinya apa? Percayakah saudara bahwa saya dan saudara sebagai gereja Tuhan sebenarnya tidak dapat disentuh oleh antikristus, tidak dapat dijamah oleh antikristus selama gereja bangkit, selama gereja bangun, selama gereja tahu fungsinya apa, selama gereja mengerti apa yang harus ia lakukan. Yang harus ia lakukan adalah tahan kekuatan antikris, tahan kekuatan antikris, tahan arus antikris, tahan sungai antikris. Bagaimana caranya? Bangkit, berdoa, berdoa, berdoa. Isi cawan doa saudara. Maka saya yakin antikris tidak akan bisa menyentuh gereja sampai tiba gereja disingkirkan ke tempat penyingkiran selama 3,5 tahun. 3,5 tahun itu artinya bahwa masa pemerintahan antikris selesai. Katakan amin. Selesai pemerintahan antikris, gereja dan Tuhan Yesus akan, saudaraku, bertemu di udara dan turun ke bawah untuk memerangi antikristus. Saya yakin dan percaya kalau kita mulai dari sekarang doa, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menahan kekuatan antikris. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit.